Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu pada perkuliahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun hanya melalui online. Ibu dosen, Ibu Nia Oktaviani MPD yang kami hormati dan teman-teman yang kami cintai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Letistiawati Kurniasari. Saya akan memaparkan materi tentang perkembangan anak usia dini dan pendidikan anak usia dini holistik integratif. Apa yang dimaksud perkembangan anak usia dini? Perkembangan anak usia dini adalah suatu perubahan fungsional yang bersifat kualitatif, baik dari fungsi-fungsi fisik maupun mental, sebagai hasil keterkaitannya dengan pengaruh lingkungan. Perkembangan anak usia dini dapat juga dikatakan sebagai suatu urutan-urutan perubahan yang bersifat sistematis, dalam arti saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara aspek-aspek fisik dan psikis dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Contohnya, anak diperkenalkan bagaimana cara memegang pensil, membuat huruf-huruf, dan diberi latihan oleh orang tuanya. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada usia 0 sampai 1 tahun. Ini merupakan masa bayi, tetapi perkembangan fisik mengalami kecepatan yang sangat luar biasa, paling cepat dibandingkan usia selanjutnya. Yang kedua, usia 2 sampai 3 tahun. Pada usia ini terdapat beberapa kesamaan karakteristik dengan masa sebelumnya, yang secara fisik masih mengalami pertumbuhan yang pesat. Yang ketiga ada usia 4 sampai 6 tahun. Selanjutnya ada pendidikan anak usia dini holistik integratif. Apa itu PAUD holistik integratif? PAUD yang berbasis masyarakat secara holistik atau menyeluruh serta terintegrasi. Disebut holistik integratif karena program layanan yang diberikan tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan saja, namun juga mencakup program layanan yang terkait dengan kesehatan dan gizi, pengasuhan, serta perlindungan anak. Perlunya model pendidikan anak usia dini holistik integratif, yaitu anak merupakan suatu totalitas yang utuh, maka pengembangannya harus dilakukan secara holistik, yaitu utuh dan menyeluruh, dan tidak tersekat-sekat oleh ego sektoral. Sehingga perlu dikembangkan strategi pengelolaan PAUD yang berbasis masyarakat secara holistik atau menyeluruh, serta terintegrasi. Disebut holistik integratif karena program layanan yang diberikan tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan saja, namun juga mencakup program layanan yang terkait dengan kesehatan dan gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak. Selanjutnya ada cara mengelola dan mengembangkan PAUD berbasis holistik integratif. Atas dasar pemikiran tersebut, maka perlu dikembangkan kurikulum PAUD dan perangkat bahan ajar PAUD secara holistik dan integratif. Sedangkan dalam implementasinya disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing lembaga PAUD. Pengembangan pembelajaran atau kurikulum dan perangkat bahan ajar pendidikan anak usia dini holistik integratif didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdiri dari yang pertama, pelayanan holistik. Yang kedua, pelayanan yang berkesinambungan. Yang ketiga, pelayanan yang tidak diskriminatif. Yang keempat, ada perluasan distribusi pelayanan antar kelompok masyarakat. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Yang keenam, berbasis budaya yang konstruktif. Yang ketujuh, ada good governance. Kesimpulannya,
Anak merupakan suatu totalitas yang utuh, maka pengembangannya harus dilakukan secara holistik, utuh dan menyeluruh, dan tidak tersekat-sekat oleh ego sektoral. Sehingga perlu dikembangkan strategi pengelolaan PAUD yang berbasis masyarakat secara holistik serta terintegrasi. Disebut holistik integratif karena program layanan yang diberikan tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan saja, namun juga mencakup program layanan yang terkait dengan kesehatan dan gizi, pengasuhan, serta perlindungan anak. Oleh karena itu, guna mewujudkan sumber daya manusia yang handal di segala bidang, maka diperlukan adanya pengembangan pembelajaran atau kurikulum dan perangkat bahan ajar pendidikan anak usia dini dengan pendekatan holistik dan integratif. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.